Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fuad Hasan. Saya mahasiswa di Universitas Terbuka, Fakultas Sains dan Teknologi untuk program studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tentang pengambilan dan penyajian data cuaca dengan Axios pada framework Vue.js. Oke, di sini tools yang harus disediakan ada Node.js, ada Vue.js itu sendiri. Di sini saya menggunakan TypeScript. Lalu ada Axios sebagai library untuk fetch API, fetch data. Lalu di sini ada URL Open API perkiraan cuaca Jakarta. Lalu kita butuhkan jaringan internet karena API ini online ya, dan kode editor. Masuk ke setup proyek. Di sini saya menginstal Vue dengan npm create Vue dengan versi terakhir, versi latest. Lalu saya menginstal dependensi yang dibutuhkan oleh Vue-nya, dan saya menginstal juga Axios sini sebagai library untuk fetching API-nya. Dan saya menjalankan aplikasinya lewat npm run dev. Oke, di sini saya sudah membuka folder project kosong saya, di mana saya akan memulai setup Vue.js-nya. Kita bisa buka terminal, lalu menjalankan npx create Vue add labs seperti itu. Oh, kita pakai npm, bukan npx. npm create Vue latest. Oke, kita enter. Kita tunggu. Nah, di sini kita akan seharusnya ini tadi bisa nih kita untuk project name, dimana kita membuat folder baru di dalam folder tugas ini. Tapi kalau kalian mau install di dalam folder tugas ini tanpa bikin folder lagi, kalian bisa menggunakannya seperti ini. Tinggal ditambahin titik di belakangnya. Nah, di sini dia akan menjalankan, langsung menginstalnya di dalam folder tugas 2 ini. Nah, di sini ditanya current directory is not empty. Nah, karena biasanya di IDE itu dia ngebentuk file buat format IDE-nya, jadi dia kebaca ada file di sini. Nah, ini kita yes aja, kita kosongin aja. Oke. Package name-nya kita bisa tulis tugas 2. Nah, di sini kita bisa menggunakan TypeScript, JSX support, router, pinia, state manajemennya kita bisa pakai yang ini. Kita nggak perlu JSX, kita pakai TypeScript aja. Asline-nya juga nggak perlu, prettier-nya bawaan aja. Oke, kita butuh ini aja dulu. Oke. Nah, di sini kita select experiment. Ini kita boleh next aja. Nah, di sini kita pakai blank Vue project atau yes. Nah, kita pakai blank aja, kosongan. Seperti ini. Oke. Nah, jika udah, di sini kita diminta untuk menginstal dependensinya. Kita install npm install. Kita tunggu sampai instalasinya selesai. Oke, instalasinya udah selesai. Kita tambahkan tadi Axios, npm i Axios. Kita butuh Axios untuk dependensi fetch API-nya. Oke, di sini udah ada base kodenya dari instalasi Vue, di mana ada app.vue di sini. Lalu di sini ada komponen. Di sini ada aset. Nah, kita nggak perlu bawaan ini sebenarnya, kita bisa hilangin. Kita delete aja. Oke. Nah, ini nanti kita revisi di sininya.
Nah, tapi sebenarnya sebelum kita delete gak apa-apa, kita tes dulu. Nah, kita bisa jalanin aplikasi Vue ini dengan npm run dev seperti ini. Ini karena kita mencobanya di mode development. Oke, kita buka yang lokal ini pakai localhost. Oke, di sini terbuka. Nah, aplikasinya sudah terbuka di sini. Aplikasinya terbuka akan seperti ini jika dibuka yang tadi. Ini bawaan dari Vue.js-nya. Oke, membuat komponen table widder. Nah, di sini saya membuat table widder.foo di mana saya memulainya dengan script setup dengan lang ts agar dia TypeScript-nya kebaca. Lalu saya membuat sebuah variabel widder data di mana di sini saya gunakan untuk menginisiasi props untuk komponen tersebut yang memiliki properti times dan temperatur 2m. Di mana time ini berisi string array dan temperatur 2m ini berisi number array. Lalu setelah kode script ini di bawahnya terdapat kode template. Nah, template ini berisikan HTML yang akan dimunculkan di website seperti itu. Nah, di template ini saya membuat table yang punya t-head, dan di t-head ini ada dua field, yaitu field time dan temperatur. Lalu di bawahnya ada tbody, di mana tbody itu saya melakukan looping dari data weather data.time. Saya looping untuk menampilkan semua data time ini dan temperatur ya, seperti itu. Ini akan melakukan pengulangan. Oke, kita masuk ke kodenya. Di sini kita buat komponen weather table weather.foo. Oke, kita buat komponen table weather.foo di mana tadi ini komponennya udah saya bersihin ya, dan saya kosongin. Di sini kita mulai dengan script setup. Nah, script setup ini sebenarnya fungsinya tuh untuk memanggil library, memanggil komponen lainnya seperti itu di dalam script ini. Lalu di sini kita menggunakan lang ts. Saya akan membuat property atau props untuk komponen ini, di mana saya membuat variabel di sini weather data untuk mendefine props. Nah, karena pakai TS kita bisa menyeting props itu lewat type seperti ini. Oke, kita punya props yang ininya time dengan tipe datanya itu string array, dan kita punya props temperatur 2m dengan array number. Oke, jika sudah seperti ini kita buat template. Template itu fungsinya untuk menaruh HTML yang akan dimunculkan ke dalam web seperti itu. Kita buat table, ini table, lalu ada t-head, di mana t-head itu ada tr yang field pertamanya itu time dan field keduanya adalah temperatur. Selanjutnya kita akan membuat tbody. Sini tbody untuk tabelnya. Di mana tbody itu adalah datanya itu hasil looping dari data dinamis yang akan kita ambil gitu. Dari data dari array yang akan kita ambil. Mana di sini?
Saya membuat tr yang melakukan looping. Di sini kita bikin v-for nih untuk looping, dimana loopingnya ini menghasilkan parameter time dan index yang diambil dari witherdata.time atau dari sini. Nah, witherdata.time ini kan array nih. Data array-nya itu akan menjadi time, dan data indeksnya itu berdasarkan indeks array-nya di sini. Lalu setelah itu kita butuh key. Nah, key ini untuk membuat komponen hasil looping itu unik. Jadi mereka tuh nggak sama gitu. Untuk menginformasikan kalau setiap komponen yang dibuat dari hasil looping itu unik, seperti itu, butuh key. Makanya di sini biasanya menggunakan index atau primary gitu, kayak ID kayak gitu. Oke. Lalu pada fieldnya, field pertama kita masukkan data time-nya, dan di field kedua kita masukkan witherdata.temperature 2m dengan nilai indeks yang sesuai dari time sini, data time sini. Seperti itu. Ini untuk T-body-nya. Oke, sebelumnya kita sudah membuat komponen table widder. Nah, untuk mengetesnya kita bisa memanggil table widder itu di app.foo. Seperti ini. Table widder. Nah, ini props yang ada di table widder. Lalu kita tutup kurung. Nah, kita kan nggak punya datanya nih, belum ada. Kita bisa menggunakan dummy data. Kita bikin aja di sini const data sama dengan, kita bisa copy dari ininya. Oke, kita copy. Nah, ini kita bisa bikin dummy sini. Oke, kita punya dummy data, const data. Oke, benar. Lalu kita masukin data tadi ke sini. Di sini data dot apa sih itu tadi, temperatur. Kita copy aja deh, data.temperatur sama di times itu kita masukin data dot time. Seperti itu. Sebentar, kita cek dulu. Oh, ini kurang ini. Oke, seperti ini. Nah, untuk mengeceknya kita tinggal masuk ke webnya. Kita cek di webnya, video. Kita cek. Oke, di sini udah berhasil nih. Dia melakukan looping. Jadi data ini dibentuk secara looping dari array yang kita inputkan. Ini berarti ini membuktikan kalau
Widder table widder kita tuh yang kita buat sudah bisa digunakan seperti itu. Oke, tadi kita sudah berhasil membuat table widdernya. Sekarang kita akan melakukan setup untuk Axios. Kita akan melakukan setup Axios untuk fetch API. Oke, sini saya sudah mengimport Axiosnya. Lalu saya membuat export function use Axios yang punya parameter URL. Lalu di sini ada variabel data untuk menyimpan data hasil fetch-nya, variabel loading untuk mengecek apakah fetch-nya udah selesai atau belum, lalu variabel error untuk menangkap error yang terjadi misalnya fetch itu gagal, seperti itu. Nah, di sini saya membuat function fetch data, di mana dia adalah function asinkronus, berarti outputnya itu promise. Di sini loading.value diinisiasi jadi true dan error.value-nya itu null. Nah, di sini kita mempunyai try catch di sini. Dimana try itu untuk menjalankan si Axios-nya. Const res. Di sini kita mencoba untuk membuat variabel res yang diisi itu oleh hasil pengambilan data. Dimana di sini kita tunggu await axios.get dari URL. URL-nya itu tadi URL dari open API-nya. Seperti itu. Nah, jika sudah kita inisiasi data.value, data ini sama dengan res.data atau data dari si res ini. Hasil dari Axios get-nya kita masukkan ke sini. Nah, kalau hasil await axios.get ya error, maka dia akan dia akan masuk ke catch untuk menangkap error ya. Dengan catch dengan parameter error. Di mana error.value ini diisikan sama error.message. Error.message itu ditangkap dari mana? Dari sini. Axios get ini. Biasanya ketika suatu function itu berjalan error, dia pasti punya error.message gitu. Jadi error.message-nya ditangkap sama catch dan dimasukkan ke error.value. Nah, jika kode ini berjalan dengan lancar, dia akan masuk ke finally. Nih, finally. Nah, di finally loading.value-nya dijadikan false. Jadi datanya tuh berarti udah ready gitu. Jadi loading.value-nya jadi false. Nah, fungsi use Axios ini sebenarnya hanya menjalankan fetch data seperti itu. Lalu mengembalikan data, loading, error, dan refetch. Di mana refetch itu digunakan untuk mengulangi fetch datanya ini. Seperti itu. Oke, kita akan langsung coba di coding. Oke, kita langsung coba di kode editornya. Kode editor yang kita gunakan. Kita langsung coba di kode editor. Di sini saya buat di folder src, saya membuat folder baru. Sini saya membuat folder baru, misalnya namanya utility. Lalu saya buat axios.ts. Saya akan melakukan setup Axiosnya di sini, axios.ts. Nah, saya mengimport Axiosnya. Lalu saya mengimport ref dari si foo-nya. Seperti itu. Lalu saya membuat function export function use Axios dengan parameter string. Lalu saya membuat
const data sama dengan ref null, lalu const loading dan const error. Oke. Nah, sekarang saya membuat function fetch datanya. Fetch data async, outputnya promise void, dimana di sini saya punya inisiasi loadingnya jadi true sama dengan true. Oke, terus errornya null, error.value-nya null, lalu kita buat try catch, try const res dengan await axios.get. Seperti ini, axios.get URL. Oke, seperti itu. Lalu di sini kita masukin data value res data. Kita tangkap untuk kita buat catch untuk menangkap si errornya, error value, error message atau no error. Lalu kita buat finally-nya loading value sama dengan false untuk mengakhiri loadingnya gitu. Nah, jika sudah kita jalankan fetch datanya, fetch data, lalu mereturn data, loading, error, dan refetch seperti ini. Oke, kita sudah membuat setup untuk Axios-nya. Sekarang kita akan mengecek di app.vue-nya. app.vue kita jalankan si Axios-nya. Kita jalaninnya di dalam script ya, di setup script. Const data from API sama dengan use, kita masukin use Axios, dimana tadi kita copy dulu URL-nya, kita copy URL-nya seperti ini. Oke, sudah kita copy. Nah, kalau sudah kita copy, ini kita apa? Di structure aja. Di structure. Tadi structuring, tadi kita punya di sini itu loading data, loading data, error data, sama refetch ini. Karena returnnya si use Axios ini loading, error, data, refetch. Nah, jika sudah, nah ini kan use Axios ini kan dia tuh asinkronus ya, jadi data di awal itu pasti kosong, jadi kita butuh kondisi nih. Nah, ini kita perbaruin aja ngambil dari sini. Kita buat ini dulu untuk ngecek sini div if loading. Nah, di sini yang kita tampilin ya loading. Jadi ketika data loadingnya itu masih true, loadingnya ini masih true, maka jalankan loading. Nah, jika error,
kita munculin tombol yang untuk menjalankan refetch. Dan jika berhasil, kita paste lagi yang tadi. Jika berhasil, nah jadi kalau ini sudah hilang, otomatis data ini udah ada nih value-nya. Maka kita tinggal ini aja di sini. Data dot apa namanya tuh, hourly ya, hourly dot temperatur data dot hourly dot time, seperti ini. Kita tes, kita save, Ctrl S. Oke, udah bisa. Kita masuk ke Chrome, kita refresh. Kita refresh. Oke, datanya tetap ada ya. Ini berarti datanya berhasil di fetch. Seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat elemennya, sebenarnya dia tuh ada, pasti dia ngebentuk loading di awal. Tapi emang cuman sebentar sih biasanya. Nah, ini. Nah, seperti itu. Atau kayak gini bisa buat dicek pakai konsol log, if loading ini harusnya jalan dia. Cancel. Nah, tuh diinisiasi, berarti sebenarnya loading itu di awal bernilai true nih, makanya diinisiasi nih yang ini. Oke. Kita sekarang udah mendapatkan datanya itu dari si API-nya. Kita berhasil mendapatkan data dari API-nya. Kita juga berhasil memunculkan datanya di sini. Seperti ini. Oke, kita berhasil memunculkan datanya seperti ini. Lalu kita bisa tambahkan ini ya, styling ya, biar lebih cantik, sama kita buat format date time-nya ini jadi lebih bagus. Oke, di sini kita akan membuat formatter date agar tampilan date time-nya lebih bagus. Pada kode ini kita saya men-setup variable default lokalnya itu saya buat jadi ID. Lalu default time zone-nya itu Asia Jakarta. Nah, di sini saya membuat tipe data date input, yaitu string, number, atau date. Lalu saya membuat function to date, jadi inputan tadi tuh yang akan dilempar itu pasti akan dirubah jadi object date gitu. Misalnya dia string, nanti dia tetap diubah jadi object date, atau dia number, dia diubah jadi object date. Pokoknya returnnya itu menjadi object date, seperti itu. Nah, jika sudah, di sini saya membuat format wither date time. Nah, ini yang akan digunakan sebenarnya, dimana value-nya itu kita masukkan, lokalnya kita masukkan, lalu parameternya ada value, ada lokalnya, ada time zone. Lokalnya ini ngambil dari default lokal, time zone itu dari default time zone. Value-nya ini nanti yang dilempar dari time yang kita loop gitu. Nah, di sini const d sama dengan to date value.
Jadi kita bikin variabel date-nya, terus kita parsing. Misalnya dia string, dia kan bukan objek date. Nah, kita ubah dulu nih ke to date biar semua output dari sini tuh jadi objek date seperti itu. Lalu di sini kita setting objek yang kita dapatkan tuh kita ubah ke to local string. Kita masukin lokalnya di parameter pertama, lalu kita masukin time zone-nya. Nah, ini untuk settingannya nih. Day 2 digit, mount short, horse-nya 2 digit, dan minutes-nya 2 digit. Oke, seperti itu. Ini format date. Kita akan langsung coba ke kode editor. Oke, sekarang kita akan mempercantik itunya, tampilan dari date time-nya. Si time di table widder ini kan tampilannya tadi kurang bagus nih. Kita percantik dengan membuat file time formatter atau format time. Time.ts. Dimana di sini saya membuat const default locale const default time zone. Kita buat tipe data untuk date inputnya, function to date. Function ini fungsinya untuk mengubah value yang dilempar menjadi objek date seperti itu kan. Nah, karena dia bisa nerima string, bisa nerima number, bisa nerima objek date juga nih. Makanya di sini dicek jika value-nya itu termasuk instead of date, maka return value. Ini nggak diubah nih, nggak perlu diubah kalau dia ngelempar ini. Tapi kalau dia ngelempar string dan number, maka return new date, value dari string ini dibuat objek date baru gitu. Lalu kita setup export function format widder date time. Nah, di sini parameternya ada value, ada lokal, ada time zone. Dimana lokal ini default, kita ambil data defaultnya langsung aja default lokal, dan time zone ini default time zone ya. Nah, value ini nanti yang dilempar dari hasil loopingnya gitu. Data dinamis ya, value-nya ini. Nah, kita buat di sini variabel d, atau kita buat masukin data date-nya. Objek date-nya untuk nyimpen data objek date-nya. Nah, dari sini kita ngejalanin to date, yang lempar parameternya tuh value ini. Ini untuk make sure kalau yang dimasukkan sama si aplikasi itu di table widder itu menjadi object date gitu, biar bisa dikelola ke to local string ini. Seperti itu. Oke, kalau sudah kita bisa langsung cek di table widder.foo. Nah, di sini kita ubahnya. Kita tambahkan format widder date time, kita masukin value-nya time seperti itu. Kita pastiin ini ke import ya di script setupnya. Nah, jika sudah kita coba ke Chrome. Oke, tampilannya sudah berubah, beda tadi nggak kayak gini. Ini weekday, day-nya 2 digit, month-nya short, hours-nya 2 digit, minute-nya 2 digit, seperti ini. Oke, ini sudah berhasil kita format date time-nya, jadi lebih bagus tampilannya. Nah, sekarang kita ubah tabelnya, kita butuh mempercantik tabelnya biar lebih bagus.
Oke, ini tahapan terakhir. Saya akan mengupdate komponen table widder saya agar tampilannya terlihat lebih bagus. Dimana di sini saya membuat kelas table wrapper dan widder table seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke kode editornya. Oke, kita masuk ke table widder. Di sini kita buat style scoop it. Jadi scoop itu tuh biar stylenya itu hanya berlaku di komponen ini. Seperti itu. Table widder. Nah, di sini kita masukin kelasnya table wrapper dan widder table. Oh, kita tambahin div, ini salah. Table widder sama div class ini widder table. Sama ini table wrapper. Oke, kita masukin style di sini table wrapper. Ini kita masukin ini CSS aja ya, penulisan gaya CSS ya. Overflow auto. Nanti kalian bisa samain aja ininya. Nah, ini. Oke. Background head-nya oke. Padding 12 px. Font size 14. Font weight 600 tuh semi bold. Nah, oke, satu pack solid. Hop. Di sini T-body. Jadi kalau TR-nya di hover tuh backgroundnya berubah seperti itu. Terus kita tambahin transition. Kita buat add media library. Ini max width 600, jadi di bawah 600 itu dia font size nya 12, paddingnya 8. Oke, seperti ini. Kita sudah menambahkan styling.
Kita tinggal cek di ininya. Oh, ada error. Dimana tuh error ya? No word. Bentar. Oh, sudah bisa. Oke. Tampilannya sudah lebih bagus. Sekarang kita bikin ini full white aja nih, full white. Kita tinggal kita ubah di ini aset. Tinggal kita bikin full white, kita tambahin di aset. Base CSS atau main CSS nya ini kita hapus aja nih. Jadi biar kosongan. Udah. Seperti ini. Oke, sekarang di sini kita berhasil membuat proyek untuk menampilkan data cuaca dengan menggunakan OpenAPI, di mana di sini kita buat dalam bentuk table yang memiliki dua field, yaitu field time dan field temperatur, dan data di bawahnya diambil dari OpenAPI yang kita buat secara looping, jadi dia mengikuti datanya. Akhirnya juga ending dari ininya juga. Kita tidak menginputin manual nih datanya, ini kita pakai sistem looping gitu. Lalu kita percantik juga tampilan tabelnya agar terlihat lebih clean dengan menggunakan CSS. Seperti itu. Oke, jadi sekian dari saya. Jika ada salah-salah kata atau pemahaman yang kiranya keliru, saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi. Bye bye.